Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita ada sampai hari ini semua karena kita menang atas semua perkara. Katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih, saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan kita. Di dalam perjalanan tahun yang mencekam, tahun yang cukup menakutkan, dari awal tahun sampai hampir di penghujung tahun ini, hari-hari kita lalui tentunya tidak terlepas dari kekhawatiran dan ketakutan. Dan Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Alkitab menjanjikan kepada kita bahwa kita hanya bisa lari, kita hanya bisa datang, kita hanya bisa berteduh, kita hanya bisa meminta pertolongan hanya kepada Tuhan. Oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu yang kekasih, saya akan membawa kita semua dalam pembacaan Alkitab kita dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19. Kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku sekarang. Mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan ke seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu, untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, bila suatu malapetaka menimpa kami yang di pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir ini, ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami? Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi mata kami tertuju kepadamu." Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis, dan kamu akan mendapat mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan itu tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu." Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dan Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Sampai
kita memahaminya. Bapak Ibu yang kekasih, kalau kita lihat dalam 2 Tawarik ini bercerita tentang peperangan dari Bani Moab dan Bani Amon melawan bangsa Israel. Bapak Ibu yang kekasih, kalau kita lihat dalam catatan ini, kita akan menemukan bahwa ketika satu musuh bersekutu dengan kekuatan yang besar dan siap menyerbu, biasanya rasa takut akan muncul. Dan saudaraku yang kekasih, dalam pembacaan ini Bani Moab dan Bani Amon bersekutu untuk melawan bangsa Israel. Dan saudaraku yang kekasih, ketakutan yang dialami oleh Yosafat ketika mendengar berita bahwa Bani Moab dan Bani Amon datang mau menyerap bangsa Israel. Yosafat, saudaraku yang kekasih, menjadi takut. Yosafat menjadi, saudara kasih, ayat yang kedua, datanglah orang memberitahukan Yosafat bahwa ada satu sekutu, ada satu laskar yang besar yang datang dari sebelah laut asin, yang akan menyerang tuanku, yang akan menyerang kerajaan tuanku. Saudaraku yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, laskar yang besar ini membuat Yosafat menjadi takut. Dan ketika Yosafat takut, Yosafat mengambil satu tindakan, saudaraku yang kekasih, ayat 3. Yosafat menjadi takut, dan ini normal, saudaraku yang kekasih. Tapi keputusan yang luar biasa yang diambil oleh Yosafat, di dalam ketakutan Yosafat, saudaraku yang kekasih, Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Katakan amin. Tidak ada hal yang lebih indah ketika kita takut, ketika kita menghadapi persoalan di dalam hidup kita. Saya katakan dalam tahun-tahun ini paling banyak, Bapak Ibu yang kekasih, tidak ada yang dapat menolong kita selain Tuhan. Sesungguhnya setiap kita tidak luput dari ketakutan. Ketika laskar yang besar datang menyerang, saudaraku yang kekasih, bangsa Israel. Demikian juga saudaraku yang kekasih, kita lihat laskar yang besar yang tidak kelihatan. Menyerang bukan saja Indonesia, tapi menyerang seluruh dunia. Dan setiap kita dihinggapi oleh rasa takut. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Hari-hari ini saudaraku yang kekasih, banyak orang mau makan saja susah. Banyak-banyak perampokan, banyak-banyak begal yang berkeliaran. Bukan karena masalah apa, tapi sekarang hanya masalah perut. Kalau saudara, saya melihat, mendengar, membaca beberapa berita, saudaraku yang kekasih, orang yang bersepeda, yang menjadi incaran dari kaum perampok. Sebenarnya apa yang mereka rampok, saudaraku yang kekasih? Saya percaya mereka hanya merampok hanya untuk kebutuhan perut mereka. Mereka takut, tapi mereka tidak bisa berlari kemana-mana. Tapi puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih, kalau kita yang ada hari ini, tentunya kita merasa takut sama seperti Yosafat ketika pasukan yang besar itu datang menyerang bangsa Israel. Ketika virus yang besar ini datang menyerang bangsa Indonesia sekitar awal bulan Maret sampai hari ini. Kita diliputi oleh ketakutan. Tapi saudaraku yang kekasih, kita mengambil satu tindakan yang penting, satu keputusan yang tidak pernah salah, yaitu keputusan untuk mencari Tuhan. Katakan amin. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa jemaat Philadelphia terus mencari Tuhan. Saudaraku yang kekasih, Yosafat mencari Tuhan dengan cara, saudaraku yang kekasih, ia menyerukan kepada seluruh bangsa. Bukan cuma dia sendiri mencari Tuhan sebagai raja, tapi dia menyerukan kepada seluruh bangsa itu untuk mencari Tuhan dengan berpuasa. Saudaraku yang kekasih, Yosafat mendasari doa dan keyakinannya. Kita lihat saudaraku yang kekasih, ayat yang keempat. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Mereka datang dari segala penjuru. Bapak Ibu yang kekasih, datang dari segala tempat. Datang dari segala situasi yang berbeda-beda. Datang dari setiap ketakutan yang berbeda-beda. Yang pegawai, saudaraku yang kekasih, yang memiliki perusahaan, yang mempunyai perusahaan, yang memimpin perusahaan, saudaraku yang kekasih, datang dengan berbagai problema. Datang dari segala penjuru. Saudaraku yang kekasih, mereka berdiri, mereka berkumpul sama seperti kita pada pagi hari ini. Berkumpul untuk apa, saudaraku yang kekasih? Dan Yosafat dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Katakan amin. Saudaraku yang kekasih, saya katakan tadi, kita tidak bisa lagi meminta pertolongan kepada siapa-siapa.
Kita hanya bisa meminta pertolongan kepada Tuhan, dan Yosafat berseru kepada seluruh bangsanya untuk datang meminta pertolongan Tuhan. Dan mereka datang, Bapak Ibu yang kekasih. Mereka meresponi panggilan Tuhan. Mereka meresponi panggilan Raja untuk datang berkumpul bersama-sama. Saudaraku yang kekasih, ayat 5, lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru. Di mana, saudaraku yang kekasih, Yosafat datang berdiri. Dia tidak berdiri di dalam kerajaannya yang megah. Dia tidak berdiri di dalam rumahnya yang megah. Dia tidak berdiri di tempat pembaringan yang megah. Tapi Yosafat memanggil seluruh Yehuda berkumpul di Yerusalem. Saudaraku yang kekasih, di mana? Di dalam rumah Tuhan, di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang kekasih, kenapa saudaraku yang kekasih, saya selalu berseru kepada Bapak Ibu yang kekasih, saya selalu memberikan informasi kepada Bapak Ibu yang kekasih untuk datang dan beribadah lagi kepada Tuhan. Saya mengacu kepada catatan ayat ini 2 Tawarik, berseru kepada seluruh bangsa, berseru kepada seluruh jemaat untuk datang dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Karena pertolongan kita hanya datang daripada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, dan ayat 5, lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau? Dia mulai, saudaraku yang kekasih, dia mulai mengagungkan Tuhan. Ayat 7, bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini? Dia mengingatkan Tuhan tentang pertolongan Tuhan sepanjang umurnya. Saudaraku yang kekasih, bagaimana kita datang dalam rumah Tuhan kalau sampai hari ini umur kita yang kesekian? Jemaat Philadelphia di umur yang ke-12. Kalau kita lihat, saudaraku yang kekasih, bukankah Allah kami yang menolong kami, yang mendirikan bagimu tempat kudus? Bukankah Allah yang menyertai kami dari ketika kita lahir sampai saat ini? Ada bayi-bayi yang, saudaraku yang kekasih, tidak bisa sampai lahir di dalam dunia ini. Ada bayi-bayi yang hanya bisa lahir beberapa saat di dalam dunia ini. Tapi kalau kita sampai hari ini, dari lahir sampai kita ada sampai hari ini, yakin dan percaya bahwa kita menang bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Oleh sebab itu, apapun persoalanmu, jangan pernah takut. Apapun yang menjadi persoalanmu di dalam rumahmu, di dalam pekerjaanmu, di dalam usahamu, jangan pernah takut, karena Allah akan memberikan kemenangan yang besar kepadamu asal kita datang dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Ayat yang ke-7 dikatakan, bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikan kepada keturunanmu Abraham sahabatmu untuk selama-lamanya? Ayat 8, lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu. Mendirikan tempat kudusmu, mendirikan rumah kediaman Allah untuk tempat berhimpun kemana Yosafat datang dan pergi untuk menyerukan nama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita ada di dalam rumah Tuhan, kita lihat ayat yang ke-9. Bila suatu malapetaka menimpa kami, ini yang sementara kita alami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar dan kelaparan. Ini yang sementara kita alami, Bapak Ibu yang kekasih. Bila suatu malapetaka menimpa kami, yaitu yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan. Saudaraku yang kekasih, kita lihat catatan ayat selanjutnya. Kita simak baik-baik. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mencari Tuhan? Kita lihat, kami akan sama-sama, Bapak Ibu yang kekasih, 1, 2, 3. Kami akan sama-sama 1, 2, 3. Kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Katakan amin. Ketika penyakit sampar, saudaraku yang kekasih, merajalela, jangan pernah kita takut. Sekalipun ketakutan itu ada dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih, Alkitab katakan jangan takut karena kita takut. Karena kita takut, Alkitab katakan datanglah berdiri di dalam rumah Allah, berdiri di muka Allah, berdiri di muka rumah Allah di hadapanmu karena nama Tuhan tinggal di dalam rumah ini.
Dan kami akan berseru-seru kepadamu dalam kesesakan kami, sampai Engkau dengar dan menyelamatkan kami. Sampai Tuhan mendengar dan menjawab kami. Kami akan terus tinggal di dalam rumah-Mu. Kami akan terus ada di dalam rumah-Mu. Kami akan terus hidup di dalam rumah-Mu. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, saudara, sekutu bangsa Moab dan bangsa Amon sesungguhnya adalah satu bangsa yang sangat besar. Satu laskar yang sangat besar yang akan menghancurkan kepemimpinan daripada Yosafat, Bapak Ibu yang kekasih. Tapi Yosafat mengambil satu keputusan yang penting. Dia datang mencari Tuhan. Dia mengajak seluruh bangsa untuk berpuasa. Dia datang ke dalam rumah Tuhan, berdiri di muka Tuhan. Rumah yang dibangun untuk Tuhan, dibangun dan dijadikan tempat kudus Tuhan. Saya percaya tempat ini dibangun untuk dijadikan tempat kudus Tuhan. Tempat ini dibangun untuk nama Tuhan ditinggikan. Tempat ini dibangun untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Oleh sebab itu mari jemaat Tuhan, datanglah ke dalam rumah Tuhan dan terus berseru kepada Tuhan sampai Tuhan memberikan pertolongan kepada kita. Katakan amin. Jika Tuhan sampai hari ini seandainya belum menolong kita, sepertinya Tuhan belum menolong kita, bukan berarti Dia tidak menolong kita. Dia masih melihat ketekunan hati kita. Dia masih melihat keseruan hati kita. Saudaraku yang kekasih, kita melihat diri kita sebelum kita percaya kepada Tuhan dan sesudah kita mengenal Tuhan, dan sampai hari ini ketika kita hidup di dalam ketakutan. Berapa banyak berkat yang kita terima ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berapa banyak anugerah Allah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Berkat jasmani, materi, rohani kita terima dari Tuhan ketika kita dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan kita lihat hari ini Bapak Ibu yang kekasih, betapa saudaraku yang kekasih ketika kita hidup dalam ketakutan. Berapa banyak di antara kita saudaraku yang kekasih yang memulai mengalami kemunduran. Kita tetap datang pada ayat yang 9. Berdiri di muka rumah Tuhan, di hadapan Allah. Tadi saya katakan, ketika kita belum kenal Tuhan, hidup kita seperti apa ketika kita belum mengenal Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan, belum sungguh-sungguh, hidup kita seperti apa. Dan ketika kita sungguh-sungguh, bagaimana berkat Tuhan menyertai kehidupan kita. Dan ketika kita mulai tawar hati di akhir-akhir ini, bagaimana berkat Tuhan itu datang dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih, bagaimana Tuhan mau mempercayakan berkat kepada kita kalau kita setiap hari hidup dalam ketakutan. Kita tidak mau menjalani hidup ini dengan normal. Saudaraku yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yosafat mengambil satu keputusan untuk mencari Tuhan. Dia tidak mencari Tuhan sendiri, dia mengajak seluruh bangsa Israel untuk berdiri, bukan berdiri di kerajaannya, bukan berdiri di rumahnya, tapi datang berdiri di dalam rumah Tuhan, di muka rumah Tuhan, di dalam rumah Tuhan, yang disepakati di dalam rumah Tuhan. Dalam rumah Tuhan itu Tuhan akan bersekutu dengan kita, dan kita akan berseru dan Tuhan akan menjawab kita. Bagaimana hari-hari ini kita dialihkan untuk beribadah di dalam rumah, sehingga tempat kudus Tuhan menjadi sunyi dan sepi. Tempat kudus Tuhan, saudaraku yang kekasih, sepertinya satu tempat yang sangat sunyi dan sepi, karena virus, karena keadaan yang menyerang bukan saja bangsa, tapi juga menyerang gereja. Tapi Bapak Ibu yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan terus berseru di dalam rumah Tuhan. Saudaraku yang kekasih, selama masa PSBB, saudaraku yang kekasih, kami selalu berdoa, berseru kepada Tuhan di depan situ, saudaraku yang kekasih. Kami berdoa dengan berteriak, kami berdoa dengan mencucurkan air mata, kita berdoa dengan segala kekuatan, dengan segala tenaga, supaya rumah ini tetap penuh dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Bukan saja itu, saudaraku yang kekasih, ketika rumah ini penuh dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan, maka otomatis akan dialirkan kepada seluruh jemaat yang ada, sehingga kami berseru kepada Tuhan bagaimana Tuhan menolong kami, bagaimana Tuhan menjaga kami. Tuhan pun akan menjaga, Tuhan pun akan menolong, Tuhan pun akan memberkati seluruh sidang jemaat. Tak putus-putusnya, saudaraku yang kekasih, kami terus berdoa. Ketika jam ibadah mulai berlangsung, kami mulai berlutut di hadapan Tuhan. Kami mulai naikkan pujian kepada Tuhan. Kami mulai naikkan seruan kita kepada Tuhan.
Karena kami tahu itu merupakan nafas, itu merupakan kekuatan, itu merupakan pagar berapi dari Tuhan untuk melindungi dan menjaga seluruh jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan di jemaat Philadelphia. Sampai hari ini saudaraku yang kekasih, Tuhan masih menyertai dengan Allah Ebenezer. Tuhan masih menyertai dengan Allah Immanuel, Allah menyertai kita. Saudaraku yang kekasih, oleh sebab itu mari saudaraku yang kekasih, apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, datanglah berdiri di muka rumah Tuhan. Datanglah berdiri di dalam rumah ini. Karena di dalam rumah ini engkau akan menerima berkat Allah. Katakan amin. Di dalam rumah ini engkau akan menerima anugerah Allah. Rumah yang disepakati untuk menerima kemuliaan Tuhan. Berkat itu keluar dari dalam rumah Tuhan. Ingat baik-baik, berkat itu keluar dari dalam rumah Tuhan. Oleh sebab itu kenapa Yosafat mengambil keputusan untuk datang di dalam rumah Tuhan sebagai seorang raja yang memiliki segala-galanya. Dia mengambil keputusan untuk datang di dalam rumah Tuhan karena dia tahu dari rumah Tuhanlah akan terpancar berkat, akan keluar berkat, akan keluar anugerah dan keamanan serta keselamatan bagi kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah saudaraku yang kekasih, ayat 10 dikatakan sekarang, lihatlah Bani Amon dan Moab, orang-orang dari pegunungan Seir ini, ketika orang Israel ayat 10 di tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuk negerinya, oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, saudaraku yang kekasih, pertolongan Allah. Saudaraku yang kasih, lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami. Padahal saudaraku yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel tidak pernah mengganggu bangsa Bani Amon dan Bani Moab. Dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan, saudaraku yang kasih, mereka tidak pernah mengganggu Amon dan Moab. Tapi kenapa orang yang tidak diganggu? Kenapa mereka yang tidak diganggu? Justru mereka yang mengganggu kami. Mereka yang bersekutu datang dan mengusir kami. Sampai Yosafat dan bangsa itu berteriak, ya Allah, tidakkah engkau menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi mata kami hanya tertuju kepadamu. Kita tidak pernah mengganggu virus corona, tapi saudara, tiba-tiba dia datang. Saudara kasih, awal terjadinya di Wuhan, kita cuma menonton. Dan saudara, kita dengan bangkanya nggak mungkin masuk ke Indonesia karena Indonesia daerah tropis. Tapi ketika masuk di Indonesia, seluruh bangsa menjadi takut. Saudara-saudara yang kasih, dan ketika bangsa menjadi takut, saudara, banyak yang hilang dari bangsa ini. Termasuk persekutuan dengan Tuhan. Banyak yang hilang, saudaraku yang kekasih. Tapi saudaraku yang kekasih, dalam kepenatan Yosafat, saudaraku yang kekasih, ayat 13, sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dan istri dan anak-anak mereka, semua mereka ajak untuk datang kepada Tuhan. Lalu saudaraku yang kekasih, kita lihat, peperangan belum terjadi ini, saudaraku yang kekasih. Mereka baru datang di dalam rumah Tuhan. Mereka belum berperang melawan Bani Amon dan Bani Moab. Saudara kasih, lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, seorang pelayan Tuhan, dihinggapi, dipenuhi oleh roh Tuhan di tengah-tengah jemaat. Lalu berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, jangan takut dan terkejut karena laskar yang besar itu, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pegunungan Sis dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Saudaraku yang kekasih, lalu saudaraku yang kekasih, berlututlah Yosafat dengan mukanya sampai ke tanah. Yosafat datang dan merendahkan diri kepada Tuhan. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Hari-hari ini, saudaraku yang kasih, ketika kita dengar itu datang dalam kehidupan kita, mencari Tuhan dengan sujud dan berdoa kepada Tuhan, ini yang sudah hilang dari dalam kehidupan kita. Dan ini yang kami lakukan dalam minggu-minggu PSBB, saudaraku. Kami berlutut berdoa sampai tiarap.
Kami menaikkan, mengagungkan Tuhan. Kami memohon belas kasihan Tuhan. Kami sujud di hadapan Tuhan. Saudaraku yang kasih, walaupun berita-berita yang menakutkan, saudaraku yang kekasih, tapi kami terus sujud dan berdoa. Kalau memang Tuhan mau ambil nyawa kita, kapanpun terserah Tuhan. Yang penting tugas kita saat ini sujud dan berdoa kepada Tuhan. Dan saudaraku yang kekasih, ayat 19 kita lihat peperangan yang terjadi dimulai dari mana. Saudara kasih kita lihat, saudaraku yang kasih, ayat 19. Kemudian orang Lewi dari Bani Kihat dan Bani Korah berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Peperangan melawan Bani Amon dan orang Bani Moab, saudaraku yang kekasih. Mereka tidak menggunakan pedang, lembing, tombak, senjata. Saudaraku yang kekasih, hanya puji-pujian yang dinaikkan oleh orang-orang Lewi. Puji-pujian ini, saudaraku yang kekasih, dinaikkan, dinyanyikan, saudaraku yang kekasih, dan dikatakan bahwa kemenangan itu akan menjadi milik dari bangsa Yehuda. Mereka tidak menggunakan dengan laskar yang besar. Saya percaya Moab dan saudaraku yang kekasih, Amon datang dengan seluruh perlengkapan senjata. Senjata perang, saudaraku yang kekasih. Tapi saudara, bangsa ini, saudaraku yang kekasih, dipimpin oleh orang Lewi yang berdiri ada di barisan paling utama. Bukan lagi, saudaraku yang kekasih, pasukan perang yang ada di depan untuk berperang melawan Amon dan Moab. Tapi pasukan puji-pujian yang ditaruh di barisan depan untuk melawan peperangan melawan Bani Moab dan Bani Amon. Saudaraku yang kekasih, tidak ada hal yang lebih indah hari-hari ini selain pujian dan penyembahan yang kita naikkan setiap hari. Itu kudu kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Dalam kondisi apapun juga, kita harus menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Di rumah, ketika kita ada dalam rumah, ketika kita ada dalam pekerjaan kita, ketika kita dihinggapi oleh ketakutan, naikkanlah puji-pujian kepada Tuhan. Karena puji-pujian itu dapat mengalahkan musuh. Katakan amin. Musuh kita hari-hari ini apa, saudaraku yang kekasih? Bukan lagi melawan bangsa, melawan saudara, melawan famili. Musuh kita melawan virus corona, Bapak Ibu yang kekasih. Dan saudara, kita hanya bisa lawan, saudaraku yang kekasih, tidak dengan senjata, tidak dengan apa-apa, karena belum ada obat yang dapat menyembuhkan virus ini. Yang harus kita lakukan yaitu, saudaraku yang kekasih, menaruh puji-pujian di tempat yang paling utama dalam kehidupan kita. Katakan amin. Taruh puji-pujian di dalam mulut kita. Ini yang hilang dari kehidupan kita. Saudara, pertanyaan di dalam hati kita, kapan terakhir kali kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan? Kapan terakhir kali kita menyanyi menyembah Tuhan? Kapan terakhir kali kita menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan? Kapan itu kita lakukan? Saya selalu bangun jam 5, saudaraku yang kekasih sekalian. Dan saudara, saya bangun jam 5, saya berduduk sebentar, beberapa detik di ranjang, dan saya mengucapkan syukur kepada Tuhan. Saya duduk beberapa detik di pinggir ranjang, dan saya berdoa bersyukur kepada Tuhan. Dan setelah itu saya ambil posisi duduk, saya berdoa lagi, dan saya mulai membaca Alkitab. Saya mulai menaikkan pujian kepada Tuhan. Kalau dulu saya sempat berdoa selama 1 jam, sekarang enggak. Paling bentar 30 menit. Baca Alkitab 15 menit. Saya bersyukur kepada Tuhan, saya naikkan. Tapi itu tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Tuhan. Itu yang membuat Tuhan menolong kita sampai hari ini. Tidak ada kerjaan lain yang harus kita lakukan. Kapan kita menyembah Tuhan? Makanya setelah saya membaca Alkitab, saudaraku yang kekasih, saya selalu share di renungan. Apa yang saya baca, saudaraku yang kekasih, dalam pembacaan itu saya langsung share ke grup. Untuk bisa juga dibaca oleh jemaat. Kapanpun jemaat mau baca. Entah itu pagi, siang, sore, atau malam. Silakan Anda membaca. Dekat dengan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, puji-pujian ini juga, saudaraku yang kekasih, yang juga dialami oleh bangsa Israel ketika merobohkan tembok Yeriko. Mereka tidak memiliki apa-apa, mereka hanya dengan pujian penyembahan kepada Tuhan, dan tembok itu roboh. Tembok apa yang menghalangi kita? Peperangan apa yang menghalangi kita hari-hari ini? Naikkan pujian dan penyembahan kita. Cari Tuhan, dekat kepada Tuhan, di dalam rumah Tuhan, di pelataran rumah Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dalam kesesakan berseru kepada Tuhan, di dalam rumah Tuhan.
dengan nyanyian, pujian, dan penyembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Allah berkuasa atas segala situasi. Saudaraku yang kekasih, dan Allah kita setia kepada kita sampai hari ini. Dan kita tidak pernah, umat Allah tidak berdaya tanpa Tuhan. Umat Allah tidak berdaya tanpa Tuhan. Dan Allah berjanji kepada kita, Dia akan menolong kita, Dia akan memberikan kemenangan kepada kita. Asal kita mencari Tuhan, berseru kepada Tuhan, berdiri di muka rumah Tuhan, naikkan pujian dan penyembahan kita hanya kepada Tuhan. Pujian adalah kunci kemenangan bagi kita. Puji Tuhan Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saudaraku yang kasih firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Ingatlah bagaimana Tuhan menolong kita ketika kita dekat dengan Tuhan dan ketika kita jauh dari Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, berkat itu seperti sungai yang deras, mengalir terus. Ketika kita jauh dari Tuhan, sungai itu seperti makin hari makin kecil. Air itu sampai makin hari. Dan ketika kita makin jauh, sungai itu akan mengalami kekeringan. Sungai kehidupanmu, sungai usahamu, sungai perjalanan rumah tanggamu, sungai hidupmu akan mengalami kekeringan. Kekeringan yang kering, sekering-keringnya. Apabila engkau makin hari, makin jauh, makin jauh. Tapi ketika engkau makin dekat, engkau seperti pohon yang ditanam di tepi batang air. Air itu akan mengalir deras. Berkat itu akan mengalir deras dalam kehidupanmu. Dan orang-orang akan melihat di masa krisis pun kita akan mengalami kemenangan. Di masa krisis pun kita akan menerima berkat Tuhan. Di masa krisis pun apa yang kita kerjakan dengan tangan kita, apa yang kita kerjakan dengan kekuatan kita akan terus diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan amin Bapak Ibu yang kasih. Oleh sebab itu kalau Tuhan lagi bawa kita dalam situasi yang terpuruk, mari terus mencari Tuhan. Karena satu langkah engkau mundur, 10 langkah engkau akan meloncat. Dan engkau akan meraih semua berkat dan janji Tuhan. Philadelphia usia yang ke-12 tahun. Penyertaan Tuhan sempurna. Saya bilang, Tuhan tolong usia yang ke-12 pas masa PSBB. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan terima kasih. Saudaraku yang kasih, saya berusaha supaya tetap suasananya ucapan syukur. Saya berusaha dengan sekuat tenaga untuk melakukan ini semua dengan apa yang ada. Dengan bahan-bahan yang ada, dengan tidak perlu mencari kemana-mana, dengan semua peralatan yang ada di dalam rumah. Saudaraku yang kekasih, saya coba untuk bisa melakukan ini semua untuk dapat tampil meriah di hari yang ke-12, di tahun yang ke-12. Dan puji Tuhan, selama 25 tahun juga saya dikasih kesempatan Tuhan untuk melayani Tuhan. Bukan karena kuat, bukan karena gagah. 25 tahun perjalanan yang panjang sekali dalam hidup ini. 25 tahun yang lalu saya mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Dan ketika Tuhan mempercayakan penggembalaan di setengah umur pelayanan saya, 12 tahun kemudian, 13 tahun kemudian, setelah saya mengambil keputusan dalam pelayanan, 13 tahun kemudian saya menjadi gembala sampai 25 tahun, seperempat abad saya melayani Tuhan. Dan saya dapat berkata bahwa ini semua karena anugerah dan penyertaan Tuhan. Sampai hari ini Tuhan menolong kita. Saudara, karena kedekatan kita dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Satu hal yang saya rindu, saya selalu mendekat kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, sekalipun saudaraku yang kekasih, saya menjaga kondisi saya karena saya punya penyakit bawaan. Untuk berjumpa dengan orang lain, untuk ketemu dengan orang lain itu saya susah sekali. Untuk curiga apa segala macam, naik turun segala macam, saya menjaga kebersihan. Tapi selanjutnya saya bilang, Tuhan, saya sudah melakukan bagian saya untuk menjaga tubuh saya, menjaga kesehatan saya, makan makanan yang tidak pernah dari luar. Saya tidak pernah makan makanan dari luar. Sudah menjaga kesehatan semua. Saya bilang, Tuhan, saya sudah menjaga kesehatan saya sudah menjaga semua seperti yang dianjurkan oleh pemerintah. Selanjutnya saya serahkan kepada Tuhan. Toh Tuhan yang berkuasa. Jika Tuhan izinkan apa saja dalam diri saya toh siap. Saya nggak peduli. Yang penting jika Tuhan mengizinkan, Tuhan memberikan kekuatan kepada saya. Tuhan
Yesus memberkati. Jadi mohon maaf jemaat-jemaat yang saudaraku yang kasih, saya belum bisa berjumpa secara langsung dan lain sebagainya. Bukan karena apa-apa, tapi kita sama-sama curiga. Entah Anda yang bawa virus atau saya yang bawa virus. Itu saja dua-duanya. Jadi bukan karena kita tidak mau berjumpa satu dengan yang lain, tapi saudaraku yang kekasih, kita saling menjaga satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.